Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niki dengan NIM 8622410071 dari Prodi PGSD semester 3 dari kelas A2. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah pedagogik. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama. Pada sekitar awal tahun 2021, terdapat berita mengenai seseorang siswa SD ditemukan tewas tersangkut di sebuah jendela kelas sekolahnya. Kejadian itu diduga terjadi karena siswa tersebut memanjat lalu tersangkut jendela. Nah, setelah mengambil bukunya yang tertinggal di kelas. Hal semacam ini tentu saja membuat kaget dan menjadi teguran keras bagi para warga sekolah. Menurut pandangan Anda, apa saja yang perlu dilakukan serta ditanamkan guru pada para siswa agar kasus seperti itu tidak terulang kembali? Baik, izin menjawab. Kalau menurut aku, kejadian itu sebenarnya bisa dicegah. Jadi yang paling penting itu guru sama sekolah harus lebih ngecek kondisi kelas. Kondisi kelas jendelanya aman atau enggak, ada benda yang bisa dipanjat atau enggak. Terus anak-anak juga harus dikasih tahu gitu aturan main di kelas, kayak misalkan kalian jangan manjat ini, jangan manjat barang sekolah. Terus guru juga harus ngawasin, apalagi kalau jam istirahat atau sebelum pulang sekolah. Nah, kalau sampai ada kejadian kayak gitu lagi, nah sekolah itu harus gercep, langsung evakuasi, terus panggil bantuan, hubungi orang tua, terus evaluasi kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini. Intinya sih lingkungannya tuh harus aman, guru juga harus aware, dan anak-anak dibiasain ngerti batas biar kejadian kayak gitu nggak terulang lagi. Lanjut pertanyaan kedua. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki banyak peran penting. Apa aja peran tersebut dan jelaskan. Baik, izin menjawab. Guru itu punya banyak peran. Singkatnya, yang pertama sebagai fasilitator untuk menuntun siswa mencari tahu sendiri. Terus yang kedua, instruktur, kasih tahu materi dasar. Terus yang ketiga, pengelolaan kelas, atur suasana supaya kondusif. Terus yang keempat, sebagai motivator, kasih dorongan supaya siswa semangat. Terus yang kelima ada asesor. Asesor itu nilai perkembangan siswa. Contohnya waktu siswa susah paham, guru membantu dengan contoh nyata, yaitu fasilitator. Terus kasih kuis kecil, yaitu asesor, dan pujian, yaitu motivator. Jadi itu tadi peran-peran penting guru. Lanjut pertanyaan ketiga. Sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dalam proses pembelajaran dan berikan contoh pengimplementasiannya. Baik, izin menjawab. Kalau kompetensi pedagogik itu sebenarnya banyak ya, tapi mungkin aku ringkas saja biar gampang gitu. Jadi guru itu harus mengerti perkembangan anak, bisa bikin perencanaan pembelajaran, terus ngatur kelas, ngajar dengan metode yang pas, terus bisa nilai perkembangan siswa. Nah, selain itu guru harus bisa komunikasi sama orang tua siswa, ngerti kebutuhan siswa, bisa pakai media pembelajaran, terus juga harus terus belajar biar enggak ketinggalan. Contohnya kayak gini,
Kalau ngajarin anak SD, guru pakai gambar-gambar dulu biar lebih kebayang gitu sama si anak. Terus habis itu guru kasih latihan, dikasih feedback gitu ya. Dan kalau anaknya punya bakat, guru juga harus mendukung. Nah, intinya sesimpel itu. Lanjut, pertanyaan keempat. Ceritakan pengalaman Anda sebagai siswa atau mahasiswa ketika mengalami langsung penggunaan alat pendidikan non-material, misalnya mendapat ganjaran, penghargaan, nasihat, hukuman, atau pembisaan, serta jelaskan dampaknya terhadap sikap dan perilaku Anda. Baik, izin menjawab. Kalau menurut pengalaman pribadi aku ya, waktu SD aku tuh termasuk anak yang rajin banget, rajin masuk sekolah. Nah, hampir nggak pernah absen. Jadi aku pernah dapat bukan penghargaan sih, tapi bukan berbentuk kertas penghargaan, tapi kayak ini nih Niki ini anaknya rajin banget untuk sekolah kayak gitu, terus kayak disemangatin gitu kan. Dan rasanya tuh kayak senang banget gitu, kayak bangga gitu sama diri sendiri kan. Jadi ke akunya juga gitu kayak makin semangat buat tetap disiplin, terus rajin masuk sekolah. Tapi waktu itu namanya anak-anak ya, pasti ada aja momen dropnya. Aku ingat banget ada satu hari dimana aku tuh kayak bener-bener capek gitu, sampai ketiduran dan bangun kesiangan. Nah, alhasil aku itu telat masuk sekolah, dan parahnya lagi PR aku belum dikerjain. Malu banget sih waktu itu, karena waktu itu teman-teman aku ngumpulin tapi aku malah kelupaan. Nah, tapi dari situ aku jadi belajar kalau disiplin itu penting, tapi butuh istirahat, dan pengalaman itu bikin aku lebih ngatur waktu. Nah, supaya enggak keteteran lagi. Nah, jadi menurut aku ganjaran itu bikin aku termotivasi, sedangkan hukumannya itu yang wajar, kayak ditegur itu bikin jadi lebih sadar diri tanpa bikin trauma kayak gitu. Pertanyaan kelima, jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori belajar, behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Baik, izin menjawab. Oke, yang pertama ada behavioristik. Nah, teori behavioristik ini biasanya dikaitkan sama tokoh kayak Pavlov, Skinner, dan Thorndike. Intinya teori ini percaya kalau belajar itu terjadi karena kebiasaan yang dibentuk dari stimulus dan respon. Jadi anak belajar karena ada penguatan, misalnya dikasih pujian, hadiah, hukuman. Konsep utamanya itu lebih ke arah pengulangan, latihan terus-menerus, dan pembentukan perilaku. Kelemahannya teori ini cuma fokus di perilaku yang kelihatan aja, jadi kurang memperhatikan proses berpikir di dalam kepala siswa. Dibandingkan teori lain, behavioristik itu paling kelihatan kaku karena belajarnya satu arah dan tergantung reward. Yang kedua ada kognitif. Teori kognitif lekat sama tokoh Jean Piaget dan juga Brenner. Nah, dasar pemikirannya adalah bahwa belajar itu proses mengolah informasi, bukan sekedar kebiasaan. Anak dianggap punya cara berpikir sendiri sesuai tahap perkembangan. Konsep pentingnya adalah siswa harus memahami, menganalisis, dan membangun struktur pengetahuan di otaknya. Nah, cuma kelemahannya teori ini kadang kurang cocok untuk kelas yang besar karena butuh perhatian individual dan butuh waktu untuk memastikan setiap anak benar-benar paham. Bedanya sama behavioristik itu, teori kognitif lebih fokus ke cara berpikir, bukan perilakunya aja. Yang ketiga ada konstruktivistik. Teori ini kerap disebut muncul dari tokoh
Vygotsky, dan juga dipengaruhi Piaget. Inti pemikirannya adalah bahwa siswa itu membangun sendiri pengetahuannya lewat pengalaman, diskusi, dan interaksi lingkungan. Nah, konsep pentingnya itu pembelajaran aktif, belajar kelompok, problem solving, dan guru lebih sebagai fasilitator saja. Kelemahannya model ini butuh waktu lebih lama. Kelas bisa jadi kurang terkontrol kalau siswa terlalu bebas dan butuh guru yang kreatif. Bedanya dari dua teori sebelumnya, konstruktivistik ini paling menekankan belajar dari pengalaman nyata, bukan dari latihan atau hafalan.